Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferry Stekno dengan NIM 205210140 dari kelas B dengan mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang tindak pidana korupsi atau tipikor. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi korupsi. Definisi korupsi itu adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Uh, apa itu korupsi? Korupsi adalah salah tindak pidana yang dilakukan seseorang. Tindak pidana korupsi ini sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan memperkaya diri sendiri atau kelompok di mana kegiatan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara serta melanggar hukum yang berlaku. Menurut Robert Klinghart, korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Selanjutnya, tipe-tipe korupsi. Yang pertama ada suap politik. Suap politik itu merupakan kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang secara politis. Badan ini dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana pada masanya pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Dalam hal ini, para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. Yang kedua ada penipuan politik atau political kickbacks merupakan kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan buruan antara pejabat pelaksanaan dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendapatkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga itu ada praktek kampanye korupsi. Itu merupakan korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum atau korup campaign parties merupakan praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara. Yang keempat ada korupsi politik, yaitu korupsi politik dapat terjadi ketika pengambil keputusan politik menyalahgunakan wewenangnya dengan memanipulasi kebijakan, prosedur, atau aturan demi keuntungan diri atau kelompoknya. Dalam hal ini, pelaku political corruption merupakan berupa kekayaan, status, atau mempertahankan jabatan. Terdapat beberapa bentuk dalam political corruption, yaitu yang pertama ada penyuapan. Penyuapan selalu dilakukan melalui berbagai strategi, tergantung di mana pertukaran dilakukan. Oleh karena itu, perbedaan yang terjadi antara negara yang berbeda yang terkait dengan penyuapan lebih bersifat kuantitatif daripada struktural. Kleinrock pernah berpendapat bahwa warga negara yang koruptor yang tidak suka mengantri membayar penyuapan setelah ia melihat panjangnya antrian. Jadi mereka tidak sabar. Oleh karena itu, ia ingin secara ekonomi mampu membayar suap bagi tempat dalam antrian di depan orang yang membayar suap lebih kecil, tetapi di belakang orang yang membayar suap yang lebih besar. Selanjutnya, ada korupsi ilegal atau yang disebut trading in influence. Ketika ke ketika ke, merupakan korupsi yang dilakukan dengan mengancaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara maupun hakim. Contoh, di dalam peraturan pelelangan dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak, karena terlambatnya anggaran, maka proses ini itu tidak dimungkinkan untuk pemimpin proyek mencari dasar yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan, sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum. Gunanya memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Selanjutnya ada korupsi diskresioner.
itu merupakan korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik yang dapat diterima oleh anggota organisasi. Contoh, seseorang pelayan perizinan tenaga kerja asing memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada calo, atau orang yang bersedia membayar lebih ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan. Selanjutnya ada korupsi ideologis. Korupsi ideologis atau yang disebut ideological corruption merupakan jenis korupsi ilegal maupun direksionari yang dimaksudkan untuk mengajutkan kelompok. Ideologi corruption adalah perpaduan tujuan kelompok atau contoh untuk dilakukan untuk melakukan korupsi untuk melaksanakan tujuan kelompok. Contoh kasusnya adalah kasus skandal Watergate adalah contoh ideological corruption di mana sejumlah individu memberikan komitmen terhadap presiden ketimbang kepada undang-undang atau hukum penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung pemenangan pemilihan umum. Selanjutnya ada korupsi tentara bayaran atau mercenary corruption merupakan jenis tindak pidana korupsi yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang karakter kejahatan korupsi. Karakter kejahatan korupsi merupakan salah satu karakteristik tindak pidana korupsi adalah bahwa korupsi tergolong tindak pidana yang selalu berorientasi dengan uang dan kekuasaan. Titik pelakunya biasanya memiliki kekuasaan, baik itu politik, ekonomi, birokrasi, hukum maupun kekuasaan yang lain. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur korupsi. Pada Undang-Undang Nomor 3 pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, untuk Undang-Undang Nomor Nomor 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 12B. Sistem pembalikan beban pembuktian terbatas atau tidak murni, yaitu membuktikan asal usul kepemilikan hartanya yang diduga dan didakwakan. Selanjutnya UU Nomor 30 Nomor 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, selanjutnya apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi? Yang pertama, sifatnya serakah, tamak, rakus. Keserakahan dan tamak adalah sifat yang membuat seseorang selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki. Selalu menginginkan lebih. Gaya hidup konsumtif, sifat serakah ditambah gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor pendorong internal korupsi moral yang lemah. Selanjutnya karena mempunyai kekuasaan jadi bisa melakukan korupsi. Jadi contohnya dia memiliki suatu jabatan yang lumayan tinggi di suatu perusahaan dan dia dia bisa melakukan korupsi, dan dia harus membentukkan beberapa orang untuk membantunya agar mempermulus dia melakukan korupsi. Selanjutnya ada jenis-jenis korupsi. Yang pertama, yang pertama ada yang pertama ada satu, menyuap pegawai negeri, kedua, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatan, ketiga, pegawai negeri menerima suap. Jadi sebaiknya pegawai negeri itu tidak menerima apapun dari pengusaha atau dari orang, dan sebaiknya harta kekayaan mereka itu dilaporkan agar terjadi kecurigaan atas tindak pidana korupsi. Yang keempat, menyuap hakim, menyuap advokat. Yang keenam, ada hakim dan advokat menerima suap. Yang ketujuh, hakim menerima suap. Yang kedelapan, advokat menerima suap. Yang kesembilan, pegawai negeri menggelapkan uang. 10, pegawai negeri merusakkan barang bukti. 11, pegawai negeri memeras. Yang nomor 12, pemborong membuat curang. 13, pengawas proyek memberantas perbuatan curang. 14, ada rekanan TNI atau Polri berbuat curang. 15, pegawai negeri melakukan gratifikasi. Selanjutnya, unsur-unsur tipikor. Unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Dalam pasal 2 dikatakan sebagai berikut: setiap orang melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana seumur hidup atau dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah.
dan paling banyak 1 miliar rupiah. Unsur pidana tindak korupsi menurut pasal pasal 2 Undang-Undang Tipikor terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama memperkaya diri, yang kedua memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum, yang ketiga ada merugikan keuangan atau perekonomian negara. Selanjutnya, pasal 3 Undang-Undang Tipikor berbunyi setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada apa adanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana paling seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Unsur tindak pidana korupsi menurut pasal 2 Undang-Undang Tipikor terdapat 3 unsur, yaitu maka unsur-unsur delik pada pasal 3 Undang-Undang Tipikor dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, adanya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi. Yang kedua, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dapat padanya karena jabatan atau kedudukan. Yang ketiga, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, pengertian gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik itu diterima dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Selanjutnya, jenis-jenis gratifikasi. Yang pertama adalah pemberian uang, yang kedua pemberian barang, yang ketiga komisi, keempat pinjaman tanpa bunga, yang kelima pemberian fasilitas dan lainnya. Jadi jenis-jenis gratifikasi ini, yang pertama pemberian uang. Jadi sebaiknya tidak menerima uang atau memberikan uang karena bisa sama-sama dilangsungkan oleh proses gratifikasi dan bisa diperiksa oleh KPK. Sekian dan terima kasih. Bila kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan.